Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pekan hari ini? Semoga anak-anak keadaannya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana perasaannya pada pekan hari ini? Alhamdulillah, ternyata perasaan teman-teman selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pekan hari ini Allah masih memberikan kita bertemu bersama Ustazah Fitri dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Amin. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari pada pekan hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Nah teman-teman, selanjutnya kita masih di tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Tetapi kita sudah masuk ke subtema kedua, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, berikutnya di sini Ibu akan memberikan aturan pembelajaran IPS. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang kedua, pastikan bekerja sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pastikan bertanya jika teman-teman belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. Itulah 4 aturan pembelajaran IPS. Nah, selanjutnya di sini kita masih teman-teman di sini masih ada lagu tema 8 terkait desaku. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi dan subtema pekan hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi bersama Ibu bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah teman-teman, itulah lagu tema tentang desaku. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan informasi terlebih dahulu terkait subtema pekan hari ini, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama di sini, lingkungan tempat tinggal kita akan terasa nyaman dan asri apabila dijaga dengan baik dan benar. Yang kedua, tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tentunya akan membuat perubahan lingkungan, di mana bisa terjadi perubahan lingkungan di suatu daerah tersebut, akhirnya akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Selanjutnya, hal tersebut dikarenakan dalam suatu lingkup terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya, maka mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Nah,
Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan antara lain yang pertama penebangan hutan, pembangunan rumah, dan penerapan intensifikasi pada pertanian. Nah, teman-teman, itulah terkait informasi di subtema pekan hari ini tentang usaha pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan informasi terkait materi pada pekan hari ini, yaitu tentang jenis usaha. Nah, di sini ada dua kelompok jenis usaha, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih jenis usaha itu. Nah, jenis usaha adalah usaha yang dilakukan orang untuk kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ketika orang melakukan usaha, maka dapat dikategorikan, yaitu ada dua yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Yang pertama ada jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu terkait jenis usaha yang dikelola sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri dapat disebut dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu yang pertama ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, itulah contoh usaha ekonomi perorangan. Yuk kita simak satu persatu penjelasan terkait contoh usaha ekonomi perorangan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada usaha pertanian, di mana yang pertama itu sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usahanya juga memiliki modal terbatas. Nah, lahan yang digarap para petani biasanya juga terbatas, teman-teman, di antaranya ada lahan persawahan dan tegalan. Ini contoh usaha perorangan, yaitu usaha pertanian. Nah, yang kedua yaitu contoh usaha perorangan ada usaha perdagangan, di mana usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, contoh usaha perdagangan antara lain seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontongan. Nah, teman-teman bisa melihat ya salah satu contoh gambar terkait usaha perdagangan. Selanjutnya yaitu ada usaha jasa, di mana usaha jasa ini secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Nah, apa saja sih contoh usaha jasa? Yaitu seperti salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa serta yang lainnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan salah satu contoh terkait usaha jasa seperti yaitu bengkel. Nah, selanjutnya yaitu usaha ekonomi perorangan. Yang terakhir ada industri kecil, di mana industri kecil ini adalah sektor industri yang dikelola perorangan, merupakan industri rumahan ya. Nah, contoh dari industri rumahan antara lain seperti usaha kerajinan, yaitu kerajinan tangan, berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, ini ada salah satu gambar contoh terkait industri kecil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu setelah teman-teman mengetahui informasi terkait jenis usaha yang dikelola kelompok, maka selanjutnya di sini ada jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu di sini selain usaha ekonomi perorangan, ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok, di mana usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ini baik modal, pengelolaan maupun keuntungan, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada BUMN, yaitu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua ada BUMS,
yaitu singkatan dari badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir, yang termasuk usaha ekonomi kelompok, yaitu yang terakhir ada koperasi. Nah, dari 3 usaha ekonomi kelompok ini, maka di sini Ustazah akan menyampaikan satu persatu terkait yang termasuk ke BUMN, BUMS, dan koperasi itu apa saja. Mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara atau BUMN ini yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Jadi kalau BUMN ini semua aset-asetnya sudah dimodalkan oleh negara. Nah, yang kedua, BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum atau bisa disingkat dengan perum dan perseroan terbatas. Nah, selanjutnya BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya di bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS, merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, BUMN ini dibagi menjadi 3 macam teman-teman, yaitu ada firma, persekutuan komanditer, dan yang terakhir perseroan terbatas atau PT. Mari kita cari tahu satu persatu macam-macam dari badan usaha milik swasta tersebut. Nah, yang pertama di sini ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Jadi, firma itu adalah usaha ekonomi yang bersama yang didirikan minimal 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma tersebut. Anggota firma juga bertanggung jawab secara sepenuhnya atas resiko kerugian firma tersebut. Nah, usaha yang berbentuk firma biasanya ini bergerak di bidang layanan konsultasi, yaitu konsultasi hukum dan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua itu persekutuan komanditer atau bisa juga disebut dengan CV, di mana CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, selanjutnya CV ini terdiri dari 2 jenis. Ada sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif ini berperan sebagai penanam modal dan sebagai pengelola CV. Sedangkan kalau sekutu pasif ini berperan sebagai penanaman modal saja tanpa terlibat dalam pengelolaan CV-nya. Jadi, teman-teman bisa membedakan ya. CV ini terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu ada sekutu pasif sama sekutu aktif, dimana kalau sekutu aktif dia berperan sebagai dua-duanya, yaitu penanam modal dan pengelolaan dari CV tersebut. Sedangkan kalau sekutu pasif yaitu berperan sebagai penanaman modal saja, tetapi tidak melibatkan dalam pengelolaan CV tersebut. Nah, contohnya yaitu ini salah satunya adalah CV Global Energy System. Itu terkait tentang persekutuan komanditer. Nah, selanjutnya yang terakhir macam dari BUMS yaitu ada perseroan terbatas atau bisa disingkat dengan PT, di mana PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham-saham. Nah, saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya itu dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, contohnya salah satunya seperti PT Pertamina. Nah, teman-teman, itulah macam-macam yang termasuk ke dalam BUMS, yaitu ada perseroan terbatas, ada CV, dan ada firma.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu usaha ekonomi yang termasuk kelompok atau dikelola kelompok, yaitu yang terakhir ada koperasi. Di mana di sini penjelasannya adalah di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, usaha tersebut yang dimaksud adalah koperasi. Jadi koperasi ini yaitu usaha bersama yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana di sini ada pengertian tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini usaha bersamanya dengan asas kekeluargaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yaitu bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dibentuknya koperasi ini adalah usaha kebersamaan berlandaskan kekeluargaan. Nah, selanjutnya di sini koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, maka beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan siapa Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi. Yang keempat ada koperasi jasa, dan yang terakhir itu ada koperasi serba usaha. Nah, dari bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada koperasi konsumsi, di mana koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tujuan koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Contohnya seperti apa? Seperti beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang-barang elektronik lainnya. Nah, itu contoh terkait koperasi konsumsi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Nah, koperasi jenis ini dapat menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya juga dari uang anggota tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota lain. Begitu terkait tentang koperasi simpan pinjam. Nah, yang ketiga yaitu ada koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Dan yang kedua, koperasi ini beranggotakan para produsen atau para pengusaha, misalnya seperti pengusaha batik, tahu tempe, dan sapi perah. Mungkin teman-teman untuk tahu contoh lain terkait koperasi produksi bisa teman-teman cari tahu di buku ataupun di Google ya, terkait selain contoh koperasi yang Ustazah sudah sampaikan di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada koperasi jasa, di mana koperasi jasa ini yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya seperti koperasi angkutan. Nah, di sini ada gambar, di mana gambar ini merupakan salah satu contoh terkait
adanya koperasi jasa ya, di mana gambar di sini merupakan koperasi jasa untuk tunas harapan. Nah, yang terakhir yaitu ada koperasi serba usaha, di mana koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya seperti penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya seperti koperasi unit desa yang ada di desa ya. Nah, teman-teman, dari informasi yang sudah Ibu berikan tadi, maka kita dapat menyimpulkan informasi tersebut. Yang pertama, jenis-jenis usaha ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok atau bersama-sama. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri atau perorangan dapat dikategorikan yaitu terdiri dari usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, yang terakhir, informasi kesimpulan tersebut yaitu jenis usaha yang dikelola kelompok atau bersama-sama terdiri dari yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan yang terakhir yaitu koperasi. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terkait proyek di tema 8 subtema 2. Proyek pekan hari ini di subtema 2 yaitu ada 2 proyek, teman-teman. Yang pertama, kelompokkanlah jenis ekonomi atau jenis usaha ekonomi yang ada pada gambar di bawah ini berdasarkan jenis usahanya, yaitu yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Lalu setelah teman-teman mengkelompokkan, maka tulislah di dalam kolom tersebut mana yang termasuk jenis usaha ekonomi sendiri dan mana usaha ekonomi yang termasuk kepada kelompok. Nah, selanjutnya proyek yang kedua yaitu teman-teman buatlah peta pikiran tentang jenis usaha yang dikelola kelompok. Seperti yang Ibu contohkan ya, di sini ada firma, pengertian firma itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, serta yang lainnya begitu. Nah, teman-teman, itulah informasi yang Ustazah sudah sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada pekan hari ini teman-teman bisa memahaminya dan bisa disalurkan untuk orang lain ya ilmunya. Nah, terima kasih teman-teman, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan proyek IPS. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pekan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Baik, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Nah, teman-teman, itulah informasi yang sudah Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian informasi yang Ustazah sampaikan itu kurang berkenan di hati teman-teman atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan, teman-teman. Terima kasih.